Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Rares. Video ini temanya adalah Anies pilihan terbaik. Memang sudah tidak diragukan lagi, Anies merupakan calon terbaik saat ini sebagai capres untuk tahun 2024. Dari segala sudut pandang manapun, Anies paling unggul sebagai capres 2024. Dari sisi pendidikan sudah maksimal. Tidak ada yang bisa menandingi Anies Baswedan. Dari pengalaman kerja berhasil dilakukan, dan dari sisi strategi politik tidak diragukan lagi kemampuannya. Dia adalah mbahnya pakar politik yang diakui dunia. Selamat menyaksikan. Pemilihan presiden atau lebih dikenal dengan sebutan Pilpres. Pihak penguasa selalu mempunyai cara untuk menjadi pemenang. Pilpres yang demokratis merupakan sebagai wahana untuk mencari anak bangsa yang terbaik. Tapi ternyata kesempatan itu tidak benar-benar terbuka bagi semua putra terbaik bangsa. Mereka harus diusung oleh partai peserta Pilpres. Pengalaman dari Pilgub DKI tahun 2017, terdapat 3 pasangan peserta Pilgub, Anies, AHY, dan Ahok. Akhirnya tinggal 2 pasangan, Anies dan Ahok. Partai penguasa pada saat itu mendukung Ahok, dan yang menang ternyata Anies. Hampir semua suara AHY masuk ke Anies. Maka untuk menghindari jebakan Batman, dalam Pilpres dibuat threshold 20% bagi partai yang akan ikut berlaga. Mengingat tidak ada satupun partai yang mendapatkan suara 20%, maka mereka membentuk kolaborasi dengan partai lainnya sehingga tercapai jumlah suara 20%. Pilpres 2024 masih menggunakan aturan yang sama, sehingga sudah muncul polarisasi kekuatan partai politik. Polarisasi tersebut Nasdem, PKS, dan Demokrat, Gerindra dan PKB, Golkar, P3 dan PAN. PDIP masih solo karir karena suaranya sudah memenuhi 20%. Pada saat ini terdapat personil yang sudah muncul sebagai kandidat presiden dari usungan Partai Nasdem, yaitu Anies. Gebrakan Nasdem ini membuat kelompok partai lain kebakaran jenggot. Sehingga ada Partai Gurem yang memproklamirkan Ganjar sebagai capresnya. Tentu saja Ganjar menyangkal karena dia tidak kenal dengan partai tersebut.
Sakit dah. PKB dan Gerindra mendeklarasikan Prabowo sebagai capresnya, tapi terlihat Prabowo belum srek berpasangan dengan Cak Imin. Dia masih melihat pamornya masih kalah bila dibandingkan dengan Anies. Kutub Golkar, walaupun belum melakukan deklarasi tentang capres yang akan dibawa, tapi secara tersirat sudah ada gambarannya, yaitu Airlangga Hartarto. Sedangkan PDIP masih bingung untuk mendongkrak elektabilitas orang yang digadang menjadi capres, Puan. Sementara Ganjar sibuk melakukan manuver ke masyarakat agar mengenal dirinya. Akhirnya Ganjar dipanggil oleh partainya dan diberi peringatan. Entah apa yang diomongin petugas partai dengan Ganjar sehingga tidak sewot. Memang belusukan agak kurang. Tapi begitu melihat manuver Anies yang selalu mendapat sambutan masyarakat dengan sangat meriah, maka Ganjar pun menirukan. Ada yang ramai, ada juga yang sepi, bahkan ada yang tidak mengenal wajah berkerut dan rambut putih semua. Sambutan masyarakat terhadap Anies yang begitu gegap gempita sebetulnya hampir sama dengan saat Pilpres antara Prabowo dan Jokowi. Orang enggan memilih Prabowo karena adanya black campaign dari kalangan militer yang tidak senang dengannya. Pemilih ditanamkan pengertian bila memilih Prabowo, era Soeharto akan bangkit lagi. Sementara Jokowi sebagai orang baru di kancah politik nasional belum dikenal. Apa dan siapa dia belum diketahui orang banyak. Karena memang prestasinya juga belum ada yang mencuat ke nasional. Hal ini justru menguntungkan Jokowi. Daripada memilih Prabowo, mendingan pilih Jokowi. Jokowi menang karena pemilih tidak ingin era Soeharto kembali. Pada saat Pilpres 2024 akan terjadi hal yang serupa. Semua kandidat presiden berasal dari bagian penguasa, di mana kita ketahui pemerintah ini melakukan pelemahan terhadap KPK. Banyak muncul permasalahan hukum, harga naik, BBM naik, pajak naik, lapangan pekerjaan sangat syarat ya. Malah banyak orang asing datang ke Indonesia. Realita hidup yang dirasakan oleh rakyat Indonesia membuat mereka mengerti untuk mencari pemimpin baru yang mampu memberikan lapangan pekerjaan, harga murah, tidak terjadi penangkapan bagi orang yang berbeda pendapat. Rakyat ingin pemimpin yang mampu menepati janji, bukan basa-basi. Saat ini, capres yang paling diharapkan rakyat adalah Anies.
Melihat sambutan masyarakat yang selalu membludak, penguasa terus mengganggu agar acara di Aceh gagal. Namun yang terjadi sebaliknya, rakyat menyambut dengan penuh antusias. Seharusnya penguasa sudah mulai berbuat lunak kepada Anies. Jangan memusuhi, harusnya dirangkul. Apakah kesadaran penguasa tidak ada? Orang yang dulunya menjabat, kemudian tidak menjabat lagi, namanya mantan pejabat atau pensiun dari jabatannya, kembali menjadi rakyat jelata. Bila dia baik, nasihatnya akan didengar. Tapi pada saat dia jahat saat menjabat, maka habislah dia. Roda kehidupan harus berputar. Yang dulunya berkuasa akan kembali sebagai rakyat lagi. Yang tadinya rakyat bisa menjadi penguasa. Hiduplah yang adil, jangan membuat rakyat susah. Sejarah telah mencatat, kurang kuat apa Soekarno, kurang kuat apa Soeharto, dan lain-lain. Akhirnya kematian yang akan terjadi. Jangan lupakan itu. Presiden dipilih oleh rakyat. Jangan khianati pilihan Anda atau pemilih Anda. Orang yang cara menangnya diperoleh dengan jalan jujur, maka pada hari akhirnya akan berakhir secara damai. Pada akhir masa jabatannya, mereka akan berbuat baik terhadap organisasi, lingkungan, dan alim ulama. Agar pada saat sudah lengser, dapat hidup tenang dan diterima masyarakat dengan baik. Tapi bila pada masa berkuasanya berbuat tidak baik, maka saat hari pergantian kekuasaan pasti akan memperoleh balasannya. Minimal tidak dimasukkan grup WA. Jangan lupa subscribe, share, dan terima kasih.